Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam episode mengenai Business Model Generation ya. Dalam paket Corporate E-Learning kali ini kita sedang bicara mengenai Business Model Generation. Jadi ada 9 pilar yang harus Anda perhatikan ketika Anda hendak membangun bisnis yang cetar membahana, yang top marko top, jos marko jos. Oke. Nah, dalam episode kali ini kita akan bicara pilar yang ke-7, 8, dan 9. Ya, dalam sesi-sesi sebelumnya kita sudah bicara mengenai pilar pertama sampai pilar ke-6. Anda bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, kita sekarang bicara mengenai pilar yang ke-7 nih ya. Di slide 34 nih saya bicara mengenai pilar ke-7 namanya Key Activities atau bisnis proses utama. Bahasa kerennya bisnis proses utama di dalam kantor Anda itu apa supaya bisa menghasilkan penjualan. Ya, key activities-nya apa? Key bisnis proses atau bisnis proses bisnis kunci apa yang ada di dalam kantor Anda atau perusahaan Anda untuk menghasilkan produk dan kemudian bisa menghasilkan pendapatan atau sales revenue. Jadi di slide berikutnya ini saya bicara, di belakang saya Anda bisa lihat pilar ke-7 ini menunjukkan aktivitas utama apa yang perlu dilakukan dengan excellent untuk menghadirkan produk atau layanan yang dapat memuaskan pelanggan. Dan kemudian di slide berikutnya, di slide 36, saya bicara ini aktivitas utama juga merupakan proses bisnis kunci yang amat menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Ya, jadi proses bisnis inti. Ya. Nah, saya bicara di slide berikutnya nih, di slide 37 saya ngasih contoh, misalnya Amazon.com ya. Apa aktivitas utama Amazon.com? Adalah mendeliver produknya secara cepat dan efisien dengan driverless forklift robot tanpa driver manusia. Ini salah satu keunggulan Amazon. Amazon itu e-commerce paling besar di dunia ya teman-teman ya. Dari segi revenue, Amazon.com itu terbesar di dunia. Amazon itu mungkin kombinasi antara kayak Tokopedia, mereka juga punya marketplace, tapi mereka juga jualan produk-produk sendiri ya. Mereka jual sendiri, mereka delivery sendiri. Itu pendapatan utama mereka. Mereka punya warehouse-nya itu ribuan di Amerika. Dan kekuatan utama Amazon itu karena warehouse-nya banyak, mereka bisa delivery produknya itu bahkan dalam hitungan jam ya. Saya pesen jam 10 pagi misalnya, jam 12 siang sudah nyampe di depan rumah saya. Nah, untuk mendorong efisiensi, mereka pakainya ini, forklift driverless. Seperti yang ada di depan Anda ini, mereka semua warehouse-nya itu pakai robot, teman-teman. Jadi bayangkan kayak JNE, kayak GNT, Antra aja itu, kalau bisa, warehouse-nya pakai robot. Kalau Anda lihat di YouTube itu, robot-robot yang ada di gudang-gudang Amazon itu canggih ya. Ya seperti forklift ini, jalan sendiri, kemudian rak-raknya itu, di setiap raknya itu ada robot. Ya, jadi yang naruh barang di rak-rak itu bukan lagi manusia, tapi robot. Itu kan amazing, tidak ada kata lelah. Kalau robot kan tidak pernah bisa mengeluh lelah gitu ya. Mesin yang jalan. Jadi kecepatannya sangat tinggi. Nah itu idealnya di Indonesia pelan-pelan juga kalau bisa gudang-gudang Shopee, gudang Tokopedia, gudang JNE itu kalau bisa pelan-pelan pakai robot ya, dan kemudian pakai drone. Jadi itu, bisnis utamanya Amazon itu ya delivery barang. Ya. Kemudian ini saya ngasih contoh yang berikutnya, di slide berikutnya ini aktivitas utama Toyota apa? Ya, proses lean manufacturing mobil yang bermutu tinggi. Jadi Honda, Toyota, Suzuki, Hyundai, itu apa? Key activities-nya ya bikin mobil ya. Pabrik Toyota, pabrik Hyundai itu ada di Cikarang Kerawang ya. Jadi Kerawang, Cikarang itu koridor yang paling berharga bagi Indonesia itu. Ya, koridor Bekasi, Kerawang, Cikarang, segitiga emas itu kalau saya bilang. Karena pabrik-pabrik raksasa Toyota, Hyundai, mobil listrik Hyundai ada di Cikarang. Pabrik baterainya LG, pabrik baterai mobil juga ada di Cikarang. Jadi Kerawang, Cikarang itu menyumbang lebih dari 50% investasi di Indonesia.
Nah itu pabrik-pabrik banyak di situ, ya itu aktivitas utamanya kalau Toyota ya, bikin mobil lah pakai teknologi lean manufacturing. Kemudian contoh yang terakhir ini saya ngasih contoh proses bisnis utama kafe abnormal adalah menyajikan aneka minuman dan makanan yang secara cepat dan memuaskan. Ini kafe, Anda bisa lihat di slide belakang saya, ini kafe warung abnormal ini juga happening, warung Indomie, tapi premium gitu ya, didesain dengan gaya yang kekinian, tidak seperti Warmindo. Saingan abnormal ini kan Warmindo. Warmindo kan ada di setiap pinggir jalanan ya, tutup warungnya, gambarnya, simbolnya Indomie. Nah saingan Warmindo ini kelas premiumnya namanya abnormal. Nah, apa bisnis utamanya abnormal ya? Simple, semua seperti semua restoran ya, seperti KFC, McD, Hokben. Ya, itu menyediakan makanan secara cepat dengan kualitas yang enak. Bahan bakunya terjamin. Kayak kopi kenangan misalnya. Itu bahan bakunya terjamin. Jadi seperti itu teman-teman ya, proses bisnis utama. Ya, kalau saya misalnya, saya sebagai seorang konsultan manajemen, saya punya bisnis konsultan, apa bisnis proses kuncinya ya membuat laporan konsultasi ya, melakukan sesi konsultasi, saya datang ke kantor klien, ngajarin cara bikin KPI, cara bikin balance scorecard, kemudian bikin formatnya, bikin template-nya, bikin sistemnya, kemudian ngajarin klien saya supaya menerapkan sistem itu proses kunci seorang konsultan. Sementara kalau bisnis saya jualan online, ya bikin produknya seperti sekarang ini. Saya bikin produk baru, ini kursus online untuk corporate e-learning seperti sekarang, ini proses kerja kunci saya. Kemudian ngedit nanti, tim saya ngedit, kemudian setelah itu bikin marketingnya, bikin copywritingnya, melakukan promosi penjualan online untuk kursus video ini. Itu pilar ketujuh teman-teman, ya key activities. Oke. Nah pilar ke-8 ini namanya key partnership. Ya, kerjasama kunci. Apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa mendeliver produk Anda? Supplier Anda siapa? Yang paling utama itu. Ya. Jadi di slide 41 ini saya cerita, key partnership menunjukkan kerjasama kunci apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Misalnya siapa supplier yang perlu dijadikan pemasok, atau siapa yang akan dijadikan kerjasama menjadi reseller atau agen. Ya, partnership. Contohnya ini berikutnya nih. Kafe kopi kenangan, misalnya apa partnershipnya? Ya perlu kerjasama erat dengan para pemasok petani kopi dan juga dengan mall yang menyewakan gerai-gerai kafe. Ini sekali lagi kopi kenangan ini happening. Tadi saya cerita. Siapa partner utama kopi kenangan? Ya menurut saya ada dua. Yang pertama pemasok kopinya ya. Pemasok kopinya mereka harus punya sumber yang jelas karena mereka tiap hari mungkin butuh puluhan ton kopi ya. Gerainya sudah ada ratusan. Gula arennya juga pemasoknya pasti. Gula arennya kan juga harus terjamin pasokannya. Tidak mudah menyediakan ribuan kilo gula aren tiap harinya. Kemudian partner mereka yang kedua ya pemilik ruko, pemilik mall yang menyewakan tempat ke mereka. Itu dua sumber utama kerjasamanya, suppliernya kopi kenangan. Oke. Jadi minumannya enak juga sih ya. Saya kadang-kadang pesen kopi kenangan tapi yang cappuccino ya, yang tanpa gula. Kalau yang regulernya kopi kenangan mantan itu kan otomatis ada gula arennya, sudah dicampur. Itu saya kurang suka. Terlalu manis. Tapi cappuccino-nya kurang enak ya. Kemarin saya beli harganya 18.000, harganya 22.000 ya. Kurang enak, lebih enak yang Cafe Forestry. Saya lebih suka Cafe Forestry. Forestry saingannya juga ya. Nah di halaman berikutnya nih, di halaman 43 saya cerita contoh lain, misalnya kopi kapal api. Perlu kerjasama erat dengan distributor produk minuman dan juga dengan para pemasok biji kopinya. Jadi kalau kopi kapal api, kerjasamanya dengan siapa sama? Yang pertama dengan para petani kopi di seluruh Indonesia. Sama dengan kopi kenangan, pasokan kopinya terjamin. Apalagi kopi kapal api ya, raksasa mereka produknya sudah mass market, ya, produk massal dijual di semua gerai Indomaret. Jadi pasokan kopinya harus sangat terjamin. Itu
puluhan truk kopi datang ke pabrik kopi kapal api. Kalau Anda pernah datang ke pabrik kopi kapal api, itu tiap hari Anda akan melihat puluhan truk ngangkut kopi dari berbagai sumber petani kopi. Dan partner kedua yang penting bagi kapal api adalah distributor. Ya, Indomarko misalnya. Indomarko itu distributornya Indomaret. Jadi kopi kapal api harus punya distributor yang keren, yang bagus, sehingga bisa menjangkau seluruh pasar seluruh Indonesia. Mulai dari Papua sampai Aceh. Indomaret di Aceh sampai Papua, Alfamart di seluruh Indonesia itu harus ada jualan kopi kapal api, pasar-pasar tradisional, dan seterusnya. Itu aktivitas kunci utama. Ya. Nah, kalau saya apa? Kalau saya misalnya ini sekarang bikin video kayak gini, partner saya ya editor ya, saya nyewa freelance editor ya. Saya tidak punya karyawan tetap. Saya menyewa banyak freelancer ya. Jadi sekarang itu salah satu bisnis digital. Itu keunggulannya Anda bisa very low cost. Kenapa? Karena Anda menyewa karyawannya dengan basis per project. Saya nyari freelancernya melalui password.co.id atau freelancer.co.id. Itu mau cari freelancer apa saja bisa ya. Saya nyari freelancer editor video. Itu partner saya. Kemudian bikin landing page. Ya, saya juga sering nyewa freelancer landing page. Saya itu kalau bikin landing page seperti yang kalau Anda lihat website saya, itu kan landing page-nya lumayan bagus. Itu saya bayar 450.000 saja. Menurut saya sangat murah. Jadi saya bayar kepada orang, biayanya hanya 450.000 untuk bikin landing page yang bagus seperti itu. Gambarnya dari saya, konsepnya dari saya, tapi dia hanya sekedar merangkai saja. Kemudian desainer banner digital saya, itu partner saya juga freelancer, itu satu desain bayarnya 50.000, sangat murah. Jadi kalau saya pesen 10 digital banner, bayarnya cuma 500.000. Jadi saya tidak ada fixed cost, tidak ada gaji bulanan yang sangat boros ya. Semuanya variable cost. Demikian juga kalau saya konsultan, partner saya ya associate konsultan saya. Saya punya beberapa associate konsultan, kalau punya proyek besar ya saya tinggal memakai teman-teman saya associate konsultan itu yang saya bayar berbasis proyek. Jadi itu ya teman-teman ya, core activities beberapa bisnis ya. Sekarang Anda terangkan itu. Nah, kemudian Anda harus jago dalam core activity itu. Misalnya PT Kereta Api, core activity-nya apa ya? Masinis ya, menjalankan kereta api. Garuda Airline ya menjalankan pesawat terbang. Core activity-nya. Nah, di dalam core activity itu Anda harus tangguh, harus excellent. Oke? Kemudian yang pilar terakhir ini namanya biaya, ya cost, production cost. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang bikin cash flow kita negatif ya, ketika cost-nya lebih tinggi dibanding inflow, outflow-nya lebih tinggi dibanding inflow, itu Anda bisa bangkrut. Oke. Jadi ini saya bilang nih, pilar yang terakhir ini menunjukkan komponen biaya atau modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. Ya. Anda hitunglah komponen biaya di kantor Anda paling besar apa? Nah sekali lagi kalau saya misalnya bisnis online, ya jujur aja saya itu senang sekali kalau jualan bisnis online ini ya, karena biayanya sangat murah. Misalnya saya bikin video kayak gini. Ini biayanya apa ya? Nggak ada sebenarnya, biayanya cuma editor ya. Karena ini pakai ilmu ya. Kemudian nih kursus ini saya jual dengan harga katakan 500.000 gitu ya. Jadi margin saya tinggi, 500.000 itu mungkin marginnya bisa sampai 95% ya. Cost-nya hanya 5%. Cost-nya apa Pak Yudi ya untuk bikin video pembelajaran kayak gini? Yang paling utama ya biaya editor tadi, sama biaya desain bannernya tadi nanti ya, kalau saya bikin marketing ya. Tapi komponen utama pembuatan video ini ya saya sendiri ya. Ini di depan Anda ini saya punya HP Samsung, ya HP saya tidak perlu beli baru ya. Jadi production cost-nya sangat minimal. Kemudian saya jual dengan 500.000, jadi marginnya bisa sampai 95%. Jadi saya suka dengan bisnis online itu.
dengan jualan produk online ya, produk digital ya, produk kursus online. Saya kan jualan produk kursus online, ada paket pelatihan manajemen SDM, ada paket KPI, itu saya jual cost-nya sangat rendah ya, karena sekali lagi itu brand base. Jadi modalnya ya intangible istilahnya, intangible cost. Yang mahal ya keahliannya. Jadi saya tidak butuh biaya besar untuk produksi ya. Dulu saya pernah jualan kaos fisik. Bahkan saya pernah jualan buku fisik ya. Buku fisik saya cetak sendiri, itu saya mahal. Saya harus biaya cetaknya, saya bisa habis sampai 50 juta. Ya, nyetak sampai 3.000 buku, saya habis sampai 50 juta. Nah, itu kan mahal, saya harus keluar uang dulu 50 juta. Nah, kosnya mahal itu, saya kurang suka, makanya akhirnya tidak saya teruskan ya jualan produk buku secara fisik. Saya lebih suka jualan buku dalam bentuk file digital, itu kan ngirimnya mudah pakai email. Kalau pakai fisik itu sudah bikinnya mahal, kemudian sayanya ngirim pakai JNE gitu ya, itu ribet. Ya. Kalau Anda beli kursus kayak gini kan saya kasih link download saja. Nah, saya bayar ke Google Drive, ini saya langganan Google Drive-nya yang berbayar. Karena video ini memorinya besar, jadi saya tidak bisa kalau hanya gratisan. Jadi saya langganan Google Drive. Saya langganan Google Drive setahun 300.000. Murah. Anda saya kasih linknya, kemudian Anda bisa langsung nonton video ini di link Anda. Itu kan sangat efisien menurut saya. Sangat wonderful. Biayanya sangat murah dari sisi saya. Gitu. Jadi itulah ya komponen terakhir. Nah makanya ini di slide berikutnya nih, di slide 46, saya ngasih kanvasnya ini. Ya, jadi 9 pilar yang sudah saya uraikan tadi, kalau dipetakan dalam skema bisnis kanvas ya ada di bawah ini. Ya, Anda bisa lihat di belakang saya, tolong digedekan. Ya. Jadi yang pertama key activities, kemudian key partner, kemudian key activities, kemudian key resources, kemudian yang tengahnya value proposition, kemudian customer relationship, kemudian channel distribution channelnya, customer segment, dan di bawahnya ada 2, revenue-nya, revenue stream sama cost structure. Ya. Nah, coba kita simulasi ya, kita pakai 9 kanvas ini untuk membedah kasus GoFood misalnya, produknya GoFood ya. Apa key resources-nya? Key resources-nya ya menurut saya kalau GoFood ya merchant-merchant itu ya, ribuan kuliner itu yang tergabung dalam jaringan GoFood itu kan sangat powerful karena saya mau milih jenis makanan apa saja ada di GoFood ya. Mau milih martabak, sate ayam, sate kambing, soto Madura, semua ada. Itu partner kunci GoFood ya ada di situ. Selain Gojek drivernya, yaitu juga partnership yang sangat membantu GoFood adalah driver Gojeknya. Jadi ada 2 menurut saya, merchant-nya, penjual-penjual kuliner sama driver Gojeknya itu 2 sumber partner utama GoFood. Kemudian key activities-nya apa? Key activities-nya ya bikin program, bikin aplikasi, dan kemudian bikin promosi yang gede-gedean, bikin diskon, bikin cashback, kemudian memperbanyak promo, itu aktivitas utama GoFood supaya laku ya. Bikin sistem rating, jadi pelanggan bisa dengan mudah menilai mana restoran yang bagus, ada ratingnya. Kemudian aplikasinya mudah digunakan. Kenapa banyak orang ketagihan pakai GoFood? Karena aplikasinya sangat mudah digunakan. Itu aktivitasnya nggak mudah. Mereka bikin programnya berdarah-darah itu. Mereka sampai meng-hire 200 programmer top dari India. Jadi programmer GoFood itu nggak main-main, itu kelasnya kelas dunia. Jadi 200 programmer India tetap kerja dari India, bikin program untuk GoFood. Jadi programmer Indianya itu kelas programmer Google. Mereka bisa dengan mudah nyari pekerjaan di Google atau di Microsoft atau di Adobe. Tapi mereka di-hire oleh GoFood. Mahal sekali biayanya. Itulah kenapa aplikasi GoFood itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi jangan pernah taken for granted ya. Jangan pernah kita merasa aplikasi GoFood ini biasa-biasa aja. No, itu bikinnya sangat rumit itu. Ya, sangat membutuhkan keahlian tingkat dunia. Dan Indonesia, makanya Gojek sampai hire 200 programmer dari India. Karena di Indonesia juga langka. Ya. Itu key activities-nya bergabung dengan key resources-nya. Ini key resources-nya tadi.
200 programmer dari India, programmer lokalnya mungkin juga ratusan. Mereka bikin programnya gila-gilaan itu, ya. Update-nya selalu, jadi tidak ada bug. Itu resource utama, ya. Selain tentu orang marketingnya, ya. Orang marketingnya mengajak kuliner-kuliner, kan itu kan merchant-merchant kulinernya kan diajak juga. Dan kemudian dibikin formulir pendaftarannya mudah digunakan. Itu juga membangunnya tidak mudah, membangun ekosistem itu. Kemudian value proposition-nya apa? Ya mudah, tadi saya cerita ya, kalau GoFood itu ya saya mau beli makanan apa saja sangat tersedia, apa saja saya milih, mudah, saya tinggal klik-klik, tap-tap, dan kemudian tadi yang nganter gitu ya. Sangat mudah, sangat simple, bayarnya pakai GoPay, itu value proposition yang mahal. Meskipun memang biayanya mahal ya, kadang-kadang saya beli kopi habisnya 30.000, biaya antaranya itu 15.000. Atau kadang-kadang kebalik ya, beli pisang goreng habisnya cuma 15.000, tapi delivery-nya itu bisa sampai 20.000. Lebih mahal delivery-nya gitu ya, dibanding makanannya. Itu saya sering kejadian kayak gitu, tapi ya apa boleh buat, itu mungkin untuk harga kenyamanan ya. Customer relationship-nya seperti apa? Ya otomatis ya, saya sering pakai karena sudah di-download, aplikasinya sudah saya download. Mereka punya sistem rating, kemudian mereka juga banyak cashback, punya banyak promo, itu kan untuk menarik para pelanggan. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya, variasi makanannya, itu yang paling utama. Orang kembali ke GoFood dan lagi karena variasi makanannya luar biasa. Kalau kita bingung masak sendiri di rumah, nggak ada makanan, kita tinggal pesen apa saja ada. Itu kekuatan utama membuat pelanggan GoFood loyal. Kemudian channelnya kita tahu ya hanya melalui download aplikasi di Android ataupun di iOS. Kemudian customer segmennya saya rasa sih semua orang ya, baik dari kelas menengah, menengah bawah, menengah, sampai menengah ke atas semua pakai GoFood menurut saya. Dari orang yang penghasilannya cuma 3 juta per bulan sampai yang 50 juta per bulan pakai GoFood. Karena makanan di GoFood itu juga banyak, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi multiple segmen. Asal Anda punya HP, punya koneksi Android, punya koneksi internet, Anda bisa pakai GoFood. Nah, cost-nya yang mahal nih ya, cost-nya GoFood itu memang sangat gila-gilaan. Menurut saya tadi menyewa programmer itu miliaran biayanya. Dan yang tidak kalah penting, mereka promonya gila-gilaan, yaitu bakar uang juga. Bakar uang. Cashback-nya bakar uang miliaran itu. Cost-nya sangat mahal menurut saya GoFood itu. Cost internal mereka ya. Kemudian drivernya, bayar ke drivernya. Kadang-kadang drivernya disubsidi oleh GoFood-nya. Itu jadi sampai sekarang pun GoFood itu masih belum, cash flow-nya masih negatif. Pengeluarannya lebih banyak dibanding memasukkan. Ya. Jadi makanya mereka harus mempercepat cash flow positif dengan cara revenue-nya ini dinaikkan. Makanya sekarang kan ada platform fee ya. Sekarang platform fee-nya kadang-kadang Rp3.000. Bahkan seringkali makanannya sudah dinaikkan harganya oleh GoFood. Itu yang memang tidak ada pilihan lain. Istri saya komplain kadang-kadang, ini beli di GoFood kok jauh lebih mahal dibanding beli aslinya. Saya bilang ya karena GoFood sudah menaikkan harganya. Ya supaya hidup, supaya survive ya. Supaya mereka tidak berdarah-darah. Kalau tidak ada platform fee, tidak dinaikkan harganya, GoFood mau dapat uang dari mana? Jadi satu-satunya pilihan ya mereka harus markup. Harganya dinaikkan dan kemudian ada platform fee. Kalau enggak bangkrut nanti GoFood-nya. Ya, bangkrut dan kita kehilangan GoFood. Ya sedih juga kalau saya harus kehilangan GoFood. Saya sering pakai GoFood ya untuk beli pisang goreng, beli bakpao, dan beli kopi. Saya suka itu. Beli kopi, bakpao, pisang goreng, atau seafood. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Bisnis Canvas ini bisa Anda gunakan untuk memetakan bisnis model di perusahaan Anda. Ya, barusan kita cerita mengenai kasus di GoFood. Ya. Nah di slide terakhir ini saya bilang 9 pilarnya kalau kita rekap sekali lagi ada customer segment, segmen pelanggan Anda siapa, channel distribusi Anda kemana, melalui online atau offline, relationship with customers-nya bagaimana, value proposition produk Anda apa, revenue stream-nya bagaimana, key resources-nya, key activities-nya, key partnership-nya, dan cost-nya bagaimana.
Jadi 9 elemen ini bisa Anda bedah, kemudian Anda analisis untuk kantor Anda atau perusahaan Anda ya. Sehingga Anda menjadi lebih jelas strateginya mau kemana, terutama untuk value proposition-nya seperti apa. Bagaimana Anda menjalin kerjasama dengan supplier, bagaimana Anda menjalin hubungan dengan pelanggan. Demikianlah materi kita mengenai business model generation. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Dan saya berdoa semoga bisnis Anda menjadi makin cetar membahana ya. Top Marco Top, Jos Marco Jos. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.